gagasan, atau informasi oleh penulis untuk disampaikan kepada pembaca. Karangan tidak sekedar kumpulan kalimat, tetapi juga merupakan suatu kesatuan yang terstruktur dan memiliki tujuan tertentu. Sebuah karangan umumnya terdiri dari beberapa unsur penting. Salah satunya adalah tema, yang merupakan pokok pikiran atau ide utama yang menjadi dasar penulisan. Struktur karangan biasanya terbagi menjadi tiga bagian utama: pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan berfungsi untuk memperkenalkan tema dan menarik perhatian pembaca. Kedua, isi, menyajikan argumen atau informasi secara rinci. Sedangkan penutup merangkum keseluruhan karangan dan memberikan kesimpulan. Menyusun karangan memiliki manfaat yang signifikan dalam proses penulisan. Ada beberapa manfaat karangan. Yang pertama, menyusun ide secara teratur. Dengan membuat kerangka, menulis dapat mengidentifikasi poin-poin penting yang ingin disampaikan dan menyusunnya dengan urutan logistik. Yang kedua, meningkatkan kejelasan dan keterbacaan. Kerangka karangan berfungsi sebagai peta bagi penulis yang memungkinkan pembaca untuk mengikuti alur pemikiran yang lebih mudah. Yang ketiga, menghalangi pengulangan dan penyimpangan. Dengan adanya kerangka, penulis dapat menghindari membuat informasi yang sama di berbagai bagian tulis. Yang keempat, memudahkan penelitian dan pengumpulan materi. Kerangka karangan juga berfungsi sebagai panduan dalam mencari referensi atau materi tambahan yang diperlukan untuk setiap bagian tulisan. Yang kelima, meningkatkan kualitas tulisan. Dengan semua manfaat di atas, tidak mengherankan jika kerangka karangan berkontribusi pada peningkatan kualitas tulisan secara keseluruhan. Yang keenam, memfasilitasi revisi dan penyuntingan. Kerangka karangan juga memudahkan proses revisi dan penyuntingan setelah tulisan selesai. Dengan memiliki struktur yang jelas, penulis dapat dengan mudah melihat bagaimana yang perlu diperbaiki atau ditambahkan. Baik, ketetapan dalam menyusun kerangka karangan, yaitu 1. Tentukan tema dan judul. A. Pilih tema yang menarik dan relevan dengan minat pembaca. B. Buat pilihan judul yang mencerminkan isi karangan secara jelas dan singkat. Kedua, kumpulkan bahan dan data. A. Lakukan penelitian untuk mengumpulkan informasi, fakta, atau data yang mendukung tema. Yang ke B. Pastikan sumber informasi yang digunakan kredibel dan dapat dipercaya. 3. Susunan ide secara logis, yaitu A. Atur ide-ide dari yang umum ke yang khusus, mulai dari pendahuluan hingga penutup. Yang ke B. Gunakan urutan yang logis untuk setiap bagian agar alur karangan mudah diikuti. Dan keempat, buat struktur kerangka, yaitu A. Tentukan bagian-bagian utama dari karangan seperti pendahuluan, isi, dan penutup. Adapun B. Setiap bagian harus memiliki poin-poin penting yang akan dibahas. Dan kelima, hal setiap bagian, yaitu A. Pastikan ada hubungan yang jelas antara setiap bagian dan subbagian. Dan ke B. Gunakan kalimat transisi atau menghubungkan ide-ide agar alur tulisan tetap keren. Dan keenam atau terakhir, revisi dan perbaikan kerangka. A. Tujuan kembali kerangka yang telah disusun untuk memastikan semua poin penting telah tercakup. Dan ke B. Sesuaikan struktur jika diperlukan agar lebih efektif dalam menyampaikan pesan. Adapun ketetapan dalam membedakan tipe susunan kerangka karangan, yaitu 1. Pola ilmiah, yaitu pola ini mengikuti urutan yang sesuai dengan keadaan nyata di alam. Yang kedua, pola logis, yang dimana pola ini lebih fokus pada analisis dan hubungan antar gagasan. Yang ketiga, kerangka karangan formal dan non formal. Kerangka karangan formal biasanya digunakan untuk karya ilmiah, laporan, atau dokumen resmi lainnya. Sedangkan kerangka karangan non formal lebih fleksibel dan santai. Sering digunakan dalam esai pribadi, artikel populer, atau karya kreatif. Dan terakhir, 4. Berdasarkan perumusan teks. Perumusan teks adalah proses pengembangan ide-ide menjadi sebuah naras tertulis yang tersebut.